Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalau udah pakai kayak ginian, pasti tahu dong. Kita akan berkreasi lagi, bikin masakan lagi di dapur mungil ya. Jadi meskipun dapurnya mungil, tetap kita nggak boleh sampai bosen untuk masak ya. Tetap harus berkreasi. Dapur kudu tetap ngebul. Oke, kali ini masakannya super praktis ya. Aku nggak bikin yang ribet-ribet. Ini juga menu yang satset-satset, tapi nah, yang menarik adalah menu ini itu meskipun simple, tapi cara bikinnya itu ada berbagai macam versi. Nah, kira-kira Foni versi yang mana? Nah, Foni ini mau bikin bakwan jagung crunchy. Ini adalah bakwan jagung yang kesukaan Foni ya. Jadi Foni bikinnya kesukaan Foni, yang Foni lebih suka. Jadi tidak meniru kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan ada yang jagungnya masih utuh-utuh. Nah, gimana kalau yang kesukaan Foni? Kalian pasti penasaran ya. Langsung aja kita ke dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Bahan pertama yang harus kita siapkan ada 4 sendok makan tepung beras, 10 sendok makan tepung terigu, dan kemudian siapkan juga 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan air secukupnya. Di sini aku pakai 2 buah jagung manis ya guys. Siapkan juga 1 batang daun bawang, dan di sini aku juga menggunakan 1 butir telur ayam. Pertama-tama kita serut dulu si jagung manisnya ya. Namanya juga kita mau bikin dadar jagung, jadi otomatis jagungnya harus kita serut. Kalau kita mau bikin jagung bakar, nggak perlu diserut tentunya. Gak lucu banget sih. Ya udah, kita berlanjut ya. Proses serut-serut menyerut jagung manis ini emang membutuhkan kesabaran tersendiri, terutama bagi saya yang batas kesabarannya cukup tipis. Kudu bikin emosi gitu rasanya. Tapi udah, namanya juga memasak, kita harus sabar ya. Kemudian kita langsung pindahkan hasil serutan kita ke suatu wadah. Next, kita juga iris-iris daun bawangnya dulu ya. Daun bawang ini terserah kalian mau pakai 2 batang, tapi kalau aku cukup 1 batang aja karena yang ada tersisa di kulkas cuma 1 batang. Oke, next, dari daun bawang ini kita beralih menyiapkan bahan yang lain juga. Kita mulai ulek-ulek dulu nih si irisan jagung manisnya. Nah guys, kalau selera Foni sendiri itu kalau bikin dadar jagung nggak mau terlalu yang halus banget ya. Jadi ada tersisa bagian-bagian yang tidak terulek secara halus. Jadi biar ada sensasi kletes-kletesnya gitu pada saat dimakan. Jadi aku makanya nggak mau pakai blender ya. Cukup diulek manual kayak gini aja dan pakai kekuatan ya sekitar 70% aja biar nggak terlalu halus. Nah, setelah sudah halus, setengah halus seperti ini, langsung aku akan pindahkan ke wadah yang cukup besar ya. Mau mangkuk, mau piring terserah, tapi kayaknya enakan pakai mangkok deh ya. Jadi kita bikin adonannya tuh lebih leluasa gitu ya. Kalau terlalu sempit kan nanti nggak enak, tumpe-tumpe dia guys. Nah, jadi aku pindahin dulu sambil nanti aku akan ke tahap berikutnya. Sekali lagi guys, bagi kalian subscriber aku yang udah lama pasti tahulah ya, yang namanya ulekan Foni ini kecil banget, mini kayak orangnya. Jadi nggak hanya dapurnya yang mungil, tapi ulekannya ya, alat-alat masaknya juga serba mungil-mungil alias kecil ya. Jadi otomatis proses ulek-menguleknya aku harus bertahap gantian. Jadi kudu antri. Sedangkan untuk bawang merah bawang putihnya harus di blender ya, karena aku pengen teksturnya tuh halus. Setelah halus aku langsung masukkan ke dalam ulekan jagung manis tadi ya, dan kita campur rata. Kemudian tambahkan juga irisan daun bawang tentunya ke dalamnya, dimasukkan aja semuanya karena toh aku juga memakai cuma 1 batang daun bawang aja. Oke, next, berikutnya kita langsung tambahkan tepung beras. Ini bertahap aja, dikit-dikit dulu sambil nanti kita lihat gimana campuran adonannya. Kemudian tepung terigu ini juga ditambahkan secara bertahap aja. Semua bertahap dulu guys, namanya juga tukang masak amatir. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur. Ini kaldu jamur aku hampir habis lagi guys, jadi cuma bisa sedikit nih. Nantilah aku tambah dengan yang lain. Oke, tambahkan juga setengah sendok teh garam.
Kemudian 1 sendok teh gula pasir, campurkan semuanya, tambahkan sedikit demi sedikit air ya. Ada orang yang nggak ditambahin air sih, tapi aku coba-cobalah tambahin air juga ya. Ada juga yang nggak pakai telur, tapi aku maunya pakai telur. Lagi aku tambahkan juga tepung beras dan tepung terigunya. Jadi kita bertahap aja ngasih tepungnya sambil dilihat istilahnya tuh kekentalannya itu seperti apa ya. Jangan juga terlalu kental atau terlalu cair juga nggak mau. Aduk rata semuanya dan sambil dilihat apakah kira-kira kekentalannya sudah cukup mumpuni. Karena kalau terlalu cair juga nanti jadi repot sendiri ya guys. Jadi harus bertahap. Nah, karena bahannya udah tercampur semua guys, jadi aku mau coba dulu nih, mau mencicipi asinnya pas apa kagak adonannya. Jadi aku akan goreng sedikit adonan untuk mengkoreksi rasa. Kita coba dulu ini nasi gorengannya. Oke guys, jadi ini aku terpaksa tambahkan setengah sendok teh lagi kaldu ayam karena tadi kaldu jamurku ternyata habis guys. Aku lupa ngecek stok di rumah. Jadi makanya adonannya tadi kurang asin setelah aku cicipin. Jadi aku tambahkan sedikit kaldu ayam. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh baking powder biar nanti dia kriuk-kriuk manja gitu guys. Jadi setelah dimasukkan baking powder langsung kita aduk rata saja ya. Biar semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, aku tambahkan 1 butir telur ayam ke dalamnya. Nah guys, ini sebenarnya ada orang yang nggak pakai telur ayam, cukup air aja. Tapi aku sendiri sih sukanya pakai telur ayam. Kemudian aku lagi masukkan sisa tepung beras dan juga tepung terigu yang ada. Ini juga bertahap dulu ya guys, sambil kita lihat kekentalannya ya. Oke, jadi aku bertahap dulu, nggak berani langsung blur gitu ya, sambil kita mengecek situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Oke, ini udah tercampur semua. Kemudian kita langsung panaskan minyak goreng dan adonan pun digoreng bertahap ya. Karena sekali lagi wajan saya juga kecil, jadi kita bertahap gorengnya. Oke, untuk tingkat ketebalan dan lain-lain bentuknya kalian sesuaikan sendiri dengan selera kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa pada saat menggoreng itu dibolak-balik guys, biar matangnya merata. Dan usahakan menggorengnya tuh dengan api yang kecil saja, jangan terlalu besar karena nanti takutnya luarnya gosong, dalamnya masih mentah. Oke, ini aku langsung ke step berikutnya. Setelah matang langsung digoreng semuanya sampai adonannya habis. Nah, ini adonan kita yang kedua ya aku gorengnya. Oke, setelah udah kuning kecoklatan atau kuning keemasan, terserah kalian sesuai seleranya masing-masing, langsung matang. Udah deh, langsung ditiriskan. Nah, ini enak banget kalau kalian cocol sama sambelan ya, sambal kecap atau sambal terasi juga boleh. Ini biasanya aku makan sama nasi putih guys, paling mantap ya, juara. Apalagi pakai sambal terasi, dijamin lahap banget dah makannya ya, jadi boros nasi emang. Oke, langsung aja, ini udah matang ya, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ini pasti kriuk abis guys, karena campuran adonannya udah pas banget ya. Dara, ini dia dadar jagung atau bakwan jagung kreasi Dapur Mungil Foni. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Tuh, kalau aku mah sukanya kayak gini ya, yang masih ada timbul biji-bijian jagungnya, karena aku nggak mau terlalu halus. Langsung dicoba di rumah ya guys. Nah, ini dia hasil karya Dapur Mungil Foni hari ini. Bakwan jagung yang super duper renyah. Masalah gurih dan renyahnya udah pasti dijamin mantap. Jadi cocok banget buat kalian untuk nyoba ini di rumah. Ini cocok juga untuk menu kalian kalau lagi nggak pengen ribet atau di tanggal-tanggal tua. Cocok banget dah ya. Jangan lupa untuk subscribe channelku ya, dan like serta share video ini. Bye bye.